Satu cerita aja bang ya. Itu cerita ya. Bang, Nah, kabarnya bobo di mana sayang? betul loh. Satu lagi nih, gak bisa ngomong. Oke, kamu lihat boy balik ke, boy kembalikan. Urus masa bodoh. Ya Nih. kan bodoh. Ya. Ya baca doa. Udah kok. Sip, barakallahu fikum. Di mana itu buku abang? Hah? Buku abang ambilin. Iya, buku abang ini. Oh, ke Raka. Kan udah ambil tadi buku Raka, udah di kamar, udah ada. Oke. Tadabbur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendekap Abdullah ibnu Abbas di dada beliau sambil mendoakan, "Ya Allah, jadikanlah ia ahli hikmah." Dalam riwayat lain dikatakan, "Jadikanlah ia ahli Al-Quran." Suatu ketika Ibnu Abbas menyediakan air untuk wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah ia orang yang paham agama." Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan sekilas mungkin tampak biasa. Sekilas teh dalam waktu yang sekejap. Tapi apa yang nampak sederhana dan biasa saja itu ternyata mengandung banyak pelajaran. Mari kita coba lihat di antara pelajarannya secara sederhana. Dekapan seorang ayah, ibu, paman, atau orang lain yang dianggap penting dan memiliki pengaruh yang besar pada diri anak, kepada anak merupakan wujud rasa kasih sayang. Dari sisi syar'i, Kenapa? Batara satu ada. kenapa boleh belajar? Dari sisi syar'i, amaliyah itu dapat menjadi sebab Allah karuniakan rahmat pada orang yang melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah hanya berikan rahmat kasih sayang kepada hambanya yang memiliki rasa kasih sayang. Mimik wajah dan gerak-gerik tubuh pada situasi tertentu dapat menjadi bahasa komunikasi nonverbal. Oleh karena itu, dekapan yang lembut, apalagi disertai untayan doa, itu akan cenderung dibaca oleh anak sebagai ungkapan kasih sayang. Bisa jadi anak belum bisa mendefinisikan, tapi ia bisa merasakan. Itu dapat membantu anak membangun konsep diri yang positif. Nabi bersabda, siapa tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Bisa juga sebaliknya, siapa menyayangi, dia akan disayangi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang memiliki pengaruh. Ia merangsang lawan komunikasi untuk memantulkan aksi serupa. Ia bervibrasi. Jika ini konsisten dilakukan sebagai aksi reaksi antara orang tua dengan anak, semoga ia dapat menjadi kebiasaan, yang pada akhirnya mengkristal menjadi kepribadian. Selain dekapan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan agar mendoakan anak dengan doa yang baik, sebab doa orang tua itu mustajab. Kata Nabi, ada 3 doa yang pasti dikabulkan, yakni doa orang tua, doa orang yang sedang dalam perjalanan jauh, dan doa orang yang dizolimi. Dalam riwayat lain dikatakan doa orang tua kepada anaknya. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang solih. Doa bermakna permohonan kepada Allah. Namun ia juga dapat menjadi sugesti bagi yang mendengarnya. Ketika berulang kali anak mendengar doa kita, bisa jadi itu akan terekam kuat dalam sanubarinya. Untayan doa itu diam-diam menjelma menjadi sebuah obsesi untuk diwujudkan. Tadabbur. Ketika mendengar kata pendidikan, apa yang langsung terlintas dalam benak kita? Sekolah, matematika, sains, rapot, ijazah, juara. Barangkali kita seperti umumnya orang yang tanpa sadar memandang pendidikan cenderung dekat dengan urusan mengasah otak dan keterampilan semata. Entah itu bentuknya kemampuan problem solving, hafalan, atau asah daya analisa. Tak kita pungkiri, semua yang tersebut di atas penting dikuasai. Namun, jiwa
jiwa akan bagai sahara jika hanya itu yang mewujud dalam diri. Sebab ranah pendidikan bukan sebatas menghias otak, tapi juga menggemburkan hati. Kita orang beriman hidup di atas misi beribadah pada Allah dalam segala sisi. Menggapai ridho Allah menjadi obsesi tertinggi. Untuk menggapai itu, Allah telah menghadirkan contoh nyata. Seorang nabi yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan sesuai petunjuk Allah Ta'ala yang maha tahu segala. Kita tinggal membuka diri dan berendah hati meneladaninya. Dalam soal pendidikan, Nabi banyak melakukan hal yang jika dilihat dengan kacamata pendidikan modern, sungguh luar biasa. Resep-resep ideal yang direkomendasikan ahli psikologi modern dalam pendidikan anak, misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah lebih dulu melakukannya. Itu tercatat rapi dalam kitab-kitab hadis yang mulia, dikaji dan dijelaskan oleh para ulama. Kita hanya tinggal memunguti hikmahnya dan menyusunnya menjadi sebuah formula. Untuk tadabur seperti inilah Allah karuniakan akal pada kita, bukan untuk bangga diri menjadikan akal sebagai mahkota jumawa di hadapannya. Semoga Allah mudahkan kita mengungkap keindahan sunnah-sunnah nabinya yang mulia dan menjadikannya hiasan bagi jiwa kita. Cak, iya bang? Terus Apa judulnya habis ini? hati. Ini panjang. Ya, Yang tadabur selesai. udah. Halo, Be. Ayo, Bang. Kita besok pergi lagi ya. Bye. Ayo, Abang, Kakang.